Halo Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Satu hal yang paling diinginkan oleh setiap orang, apakah itu anak-anak, remaja, pemuda, dan orang tua, adalah keberhasilan. Saya kira tidak ada orang tua yang tidak menginginkan menjadi orang tua yang berhasil. Semua ingin berhasil. Begitu juga pemuda-pemudi ingin menjadi pemuda-pemudi yang berhasil. Anak-anak juga yang masih sekolah SD ingin berhasil. Keberhasilan adalah dambaan dan keinginan setiap orang. Nah, pertanyaannya yang penting adalah apakah definisi berhasil itu? Ada orang menganggap bahwa keberhasilan itu diukur dengan seberapa banyak harta yang kita miliki. Sebagian orang mengukurnya bahwa seseorang itu berhasil kalau dia memiliki kekayaan yang berlimpah. Nah, saudara-saudara, kalau ukuran ini yang kita pakai, berarti uanglah atau hartalah yang menentukan hidup seorang berhasil atau tidak. Dan kalau kita mau membuat penelitian dari sekian banyak manusia yang ada di dunia ini, mungkin tidak lebih daripada 30% orang yang paling kaya. Itu berarti 70% adalah orang yang gagal. Orang yang tidak berhasil. Karena hanya 30% yang memiliki kekayaan yang hebat. Itu pun kalau ada 30%, saudara. Sebab katanya ukuran kekayaan itu, orang kaya itu adalah dalam bentuk piramid. Jadi puncak piramid itu semakin kecil, sedangkan dasar piramid itu semakin lebar. Artinya orang yang paling kaya adalah paling minoritas. Berarti mayoritas adalah orang gagal. Kalau kita pakai ukuran keberhasilan itu dalam ukuran harta atau kekayaan. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ada orang yang menilai dengan ukuran yang lain, yaitu kepandaian. Kepandaian, kecerdasan. Bahwa orang yang berhasil, anak yang berhasil, adalah kalau dia cerdas. Setiap akhir tahun ajaran, orang tua membanggakan bagaimana anaknya telah mendapatkan ranking nomor 1. Jadi kalau di sekolah itu, satu kelas ada 20 orang atau 30 orang, pasti ranking 1 hanya 1 orang. Berarti yang berhasil itu hanyalah 1 orang. Sedangkan yang lainnya gagal. Sebab kalau kita ukur kembali kepada presentasi, orang pintar itu juga presentasinya adalah dalam bentuk piramid. Orang yang paling cerdas itu adalah orang yang paling minoritas. Orang yang cara berpikirnya biasa-biasa adalah orang yang mayoritas. Apakah artinya yang mayoritas itu gagal? Hanya karena dia tidak memiliki IQ 40 umpamanya? Saya kira itu ukuran yang harus dipertanggungjawabkan, saudara-saudara. Ada yang menganggap bahwa keberhasilan itu diukur dari karir pekerjaan seorang itu. Kalau seseorang itu bisa mencapai karir puncak di dalam pekerjaannya, menjadi seorang direktur utama dalam sebuah perusahaan, dia adalah orang yang berhasil. Nah, kembali pertanyaannya, berapa orangkah yang menjadi direktur perusahaan di dalam sebuah perusahaan? Hanya 1 orang. Berarti yang lainnya orang yang gagal. Ukuran yang lain yang dipakai orang adalah keberhasilan diukur dengan popularitas. Bahwa orang yang berhasil itu adalah orang yang terkenal. Orang yang namanya dikenal oleh orang lain. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak mengharamkan untuk menjadi orang kaya. Tuhan tidak melarang umatnya menjadi orang kaya. Tapi Tuhan tidak pernah mengajarkan ukuran keberhasilan itu diukur dengan nilai kekayaan seseorang. Tuhan juga tidak mengharamkan menjadi
seorang yang cerdas, yang pintar. Tuhan memberkati orang dengan kepintaran. Tapi Tuhan tidak pernah mengajarkan bahwa kepintaran adalah ukuran dari keberhasilan dalam hidup. Begitu juga dengan kedudukan. Puncak karir saudara. Tuhan tidak mengharamkan seseorang, umatnya menjadi orang yang memiliki puncak karir yang tinggi. Kita mengucap syukur bahwa ada banyak anak Tuhan memiliki posisi yang bagus di perusahaan-perusahaan swasta maupun di perusahaan pemerintah, bahkan di lembaga pemerintah. Tetapi itu bukan ukuran yang diajarkan Alkitab bahwa seorang Kristen menjadi berhasil. Begitu juga dengan ketenaran. Tuhan Yesus itu sangat populer pada zaman dia menjadi manusia di dunia. Musa itu sangat populer. Tuhan tidak mengharamkan orang Kristen menjadi orang yang terkenal, tidak. Tetapi Tuhan tidak pernah dalam Alkitab mengajarkan ukuran keberhasilan seseorang adalah kalau dia terkenal. Jadi jangan juga saudara mengharamkan diri untuk berkata, ya karena keberhasilan itu tidak diukur dari kekayaan, maka saya tidak perlu menjadi kaya. Saya kira itu salah, saudara-saudara. Konsep berpikir seperti itu salah. Kalau saudara bisa menjadi orang kaya, jadilah orang kaya. Tapi ketika saudara menjadi orang kaya, jangan jadikan itu sebagai ukuran bahwa saudara sudah berhasil. Atau saudara berkata, oh Tuhan mengatakan bukan kepandaian mengukur keberhasilan saya, karena itu saya tidak perlu menjadi orang yang cerdas. Lalu saudara tidak mau belajar, tidak mau baca buku. Itu saudara keliru. Kita harus memberi yang terbaik kepada Tuhan dengan kecerdasan kita. Karir kita. Kita persembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Tetapi itu bukan ukuran. Nah kalau gitu ukuran daripada keberhasilan itu apa? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Jawaban untuk pertanyaan ini akan menentukan perilaku saudara. Akan menentukan tujuan hidup saudara. Apa sih definisi orang yang berhasil ini? Kalau definisi orang berhasil itu bukan diukur dari kekayaannya, bukan diukur dari kepandaiannya, bukan diukur daripada jabatannya yang tinggi atau ketenarannya. Kalau gitu apa ukuran yang menjadikan seseorang dianggap berhasil? Dalam pemahaman saya, pengertian saya dari ajaran Alkitab, hidup yang berhasil itu adalah ketika hidup kita berdampak bagi kebaikan orang lain. Keberhasilan adalah ketika hidup kita berdampak bagi kebaikan orang lain. Istilah yang lain yang sering dipopulerkan adalah hidup yang berhasil itu adalah ketika hidup kita menjadi berkat bagi orang lain. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Inilah definisi yang diberikan Alkitab tentang orang yang berhasil. Orang yang berhasil adalah orang yang hidupnya berdampak baik bagi kebaikan orang lain. Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana supaya kita bisa hidup menjadi orang yang berhasil dengan pengertian ajaran Alkitab ini. Bahwa hidup yang berhasil itu adalah hidup yang berdampak positif bagi kebaikan orang lain. Untuk itu saya mengajak kita melihat ajaran Alkitab dari Mazmur pasal 1 ayat 3. Yaitu di dalam Mazmur pasal 1 ayat 3 firman Tuhan berkata begini. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berdasarkan ayat 3 ini, judul khotbah hari ini adalah pohon keberhasilan. Pohon keberhasilan. Kita akan bisa menjadi orang yang disebut
seperti definisi Alkitab tentang orang berhasil, kalau kita melihat dan juga meneladani akan kebenaran daripada pohon keberhasilan ini. Mari kita lihat bukti bahwa pohon ini adalah pohon yang berhasil. Dikatakan di dalam ayat 3 ini, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca Alkitab, maka ada banyak jenis pohon yang disebutkan di dalam Alkitab. Tapi dari begitu banyak jenis-jenis pohon yang disebutkan dalam Alkitab, ada beberapa pohon yang sering disinggung, sering disebutkan, dan itu adalah pohon buah, saudara-saudara. Yang pertama yang paling populer adalah pohon anggur. Tuhan kita Yesus Kristus bahkan menganalogikan dirinya, dia adalah pohon anggur yang benar, dan kita adalah carang-carang. Kemudian pohon ara. Saudara-saudara. Lalu yang ketiga adalah pohon kurma. Pohon zaitun. Pohon-pohon ini hanya disebut pohon yang berhasil, pohon yang bernilai, kalau pohon-pohon ini menghasilkan buah yang baik. Menghasilkan buah yang bisa dimanfaatkan oleh pemilik kebunnya. Sebagus apapun pohon anggur itu tumbuh dengan batangnya yang menjalar luas kemana-mana, daunnya begitu lebat, tapi kalau tidak menghasilkan buah anggur yang manis dan yang lebat, maka pohon itu bukanlah pohon yang berhasil. Pohon itu menjadi pohon yang tidak berguna. Dia ditanam sebagai pohon anggur adalah tujuannya supaya menghasilkan buah anggur yang manis dan buah yang lebat. Begitu juga dengan pohon zaitun. Begitu juga dengan pohon ara. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat ini dikatakan menghasilkan buahnya pada musim. Pohon ini menjadi pohon yang berhasil karena dia menghasilkan buah pada waktunya, pada musimnya. Dulu beberapa ketika kami pindah ke Cilengsi, oleh pengembang menanam pohon mangga, saudara-saudara. Dan pohon itu oleh proses waktu bertumbuh menjadi besar dan berdaun lebat. Tetapi tidak berbuah. Mungkin itu sudah 10 tahun tidak berbuah. Sudah ada pikiran untuk supaya pohon itu ditebang saja. Untuk apa dia? Pohon yang besar, rindang, tetapi tidak berbuah. Nah, kemudian Ibu Gembala mulai menerapkan sebuah teori yang dia dapat dari temannya. Dia mengambil pisau kecil, dia potong-potong dan sambil menyebutkan berbuah, berbuah. Dan saudara-saudara, sekarang pohon itu menjadi pohon ketika musim berbuah, buahnya sangat banyak. Menjadi berguna, menjadi bermanfaat. Pohon mangga seharusnya menghasilkan buah mangga yang manis dan yang lebat. Hidup kita menjadi hidup yang berhasil ketika hidup kita berguna bagi orang lain, bermanfaat bagi orang lain. Seorang penafsir Alkitab menyimpulkan bahwa buah yang dimasukkan dalam pohon ini adalah karakter. Karakter seseorang. Orang itu menjadi orang yang memiliki karakter yang baik, karakter yang menjadikan hidupnya berguna bagi orang lain, karakter yang menjadikan hidupnya seperti yang digambarkan atau dianalogikan oleh Tuhan Yesus, menjadi garam bagi dunia, menjadi terang bagi dunia, dan menjadi saksi Kristus bagi dunia.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau ini definisi yang kita yakini, ini definisi yang kita terima, maka orang yang berhasil itu tidak lagi ditentukan oleh status ekonominya. Menjadi orang yang berhasil itu tidak lagi ditentukan oleh status intelektualnya, tidak lagi ditentukan oleh status kedudukan dan jabatannya, tidak lagi ditentukan oleh dirinya yang terkenal atau tidak terkenal. Orang yang miskin sekalipun bisa hidupnya menjadi berhasil karena di dalam kemiskinannya dia masih tetap menjadi seorang yang berguna bagi orang lain. Tetapi seorang kaya menjadi tidak berhasil karena di dalam kekayaannya dia tidak berguna bagi orang lain. Bahkan dia memeras orang lain, dia membuat orang lain dalam kesusahan, hidupnya tidak berhasil. Seorang pejabat yang memiliki jabatan yang tinggi, dia bisa menjadi orang yang tidak berhasil ketika dia menggunakan jabatannya bukan untuk kebaikan orang lain, kebaikan masyarakat. Tetapi seorang yang tidak punya jabatan apa-apa, ketika hidupnya menjadi seorang yang berguna bagi lingkungannya, berguna bagi masyarakatnya, dia adalah orang yang berhasil. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dunia ini belum damai, belum aman. Bukan karena kurang orang pandai dan terlalu banyak orang bodoh. Bukan. Di dalam gereja juga sama, saudara-saudara. Kehidupan gereja yang tidak berdampak bukan karena kurang orang pandai. Banyak orang pandai. Bukan karena jemaat bodoh, tidak. Tetapi karena hidup yang tidak berdampak. Pohon keberhasilan ini dikatakan oleh firman ini adalah pohon yang berhasil karena dia menghasilkan buah pada musim. Mari kita ukur buah-buah kehidupan yang kita hasilkan sejak kita mengenal Yesus. Apakah ada perubahan hidup dalam hidup kita? Apakah firman Tuhan atau Roh Kudus melakukan transformasi dalam hidup kita? Sebagai suami, apakah ada perubahan perilaku kita memperlakukan istri kita menjadi lebih baik daripada sebelum kita bertobat? Mari kita lihat keberhasilan dari dampak yang kita hasilkan kepada orang lain. Fakta yang kedua yang kita bisa pelajari daripada pohon keberhasilan di dalam Mazmur 1 ayat 3 ini adalah penyebab daripada menghasilkan buah. Yang pertama kita melihat bahwa ada dua penyebabnya di sini. Yang pertama, tempat di mana pohon itu ditanam. Yang kedua, daunnya tidak layu. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saya bukan orang pertanian, saya bukan ahli pertanian, tetapi saya membaca fungsi tentang daun bagi tumbuh-tumbuhan. Salah satu fungsi utama daripada daun, dari yang artikel yang saya baca, itu adalah bagaikan pernapasan bagi tumbuhan. Kalau tidak salah, ada yang dikatakan di bawah daun itu stomata. Dikatakan bahwa stomata ini semacam mengatur tentang udara, nutrisi hara daripada apa yang ada di dalam tumbuhan itu. Kalau air umpamanya terlalu banyak, stomata ini menguapkan air itu. Tetapi kalau umpamanya airnya kurang, stomata itu menutup diri supaya tidak terjadi penguapan. Nah, daun
menentukan kehidupan dari sebuah tanaman. Kita bisa melihat kalau Bapak Ibu punya hobi menanam kembang, bahwa pohon itu, kembang itu hidup sehat dilihat dari daunnya. Salah satu jenis kembang yang mahal adalah kembang aglonema. Keindahannya bukan di bunganya, tetapi di daunnya. Daun yang sehat menentukan buah yang dihasilkan. Seorang penafsir menafsirkan tentang daun ini mengenai kehidupan orang percaya dalam hal doa. Doa itu adalah napas kehidupan. Doa itu adalah sebuah proses pernapasan yang sehat, yang menghasilkan kehidupan yang sehat. Lalu yang kedua, mengapa pohon keberhasilan ini bisa menghasilkan buahnya adalah karena dia ditanam di tempat yang tepat. Dikatakan di sini ditanam di tepi aliran air. Ditanam di tepi aliran air. Ini berbicara tentang dua unsur, saudara-saudara. Unsur yang pertama adalah tentang air. Yaitu air itu menjadi sumber kehidupan. Sekarang lagi booming, atau beberapa tahun terakhir ini lagi booming mengenai pertanian model hidroponik. Di mana orang menanam sayur, orang menanam buah, tidak lagi mengandalkan tanah, tetapi menggunakan air. Tidak ada satu kehidupan pun bisa tumbuh dan hidup tanpa air. Ada yang mengatakan bahwa air itu, kalau dihubungkan dalam kebutuhan jasmani manusia, dia ibarat darah. Tidak ada satu manusia pun yang bisa hidup tanpa memiliki darah. Sebab darah itu adalah cairan. Jadi, pohon ini ditanam di tempat yang tepat karena dia ada di tepi aliran air. Dan kalau kita membaca Alkitab, air itu adalah gambaran daripada firman Tuhan. Dalam kitab Yesaya dikatakan bagaimana air hujan itu turun ke tanah menghasilkan tanaman-tanaman. Yesus Tuhan kita menegaskan bahwa dia adalah air kehidupan. Barang siapa yang minum daripada air hidup itu, dia tidak akan pernah haus, tetapi dia akan menjadi orang yang hidup dalam kelimpahan. Tanpa air tidak ada pertumbuhan. Tanpa air tidak ada hasil dari sebuah pohon, yaitu buah. Bahkan daun pun layu. Tapi unsur yang kedua yang berkaitan dengan di mana pohon ini ditanam, itu berbicara tentang akar. Nah, Bapak Ibu, salah satu fungsi akar adalah menopang pohon. Pohon tanpa akar akan tumbang dan mati. Tetapi fungsi yang lain daripada akar adalah dia merasuk ke dalam tanah, mencari nutrisi air, nutrisi hara tanah, lalu dia membawa nutrisi-nutrisi itu, menyalurkannya ke seluruh bagian tubuh pohon tersebut. Tanpa akar, air tidak bisa masuk ke dalam pohon itu. Tetapi dengan akar itu menyedot, menghisap nutrisi air, nutrisi hara tanah, dan membaginya ke seluruh batang pohon. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini berarti
pohon ini menjadi pohon yang berhasil. Karena dia memiliki tempat yang tepat untuk bertumbuh. Dia memiliki daun yang tidak pernah layu. Dan hasilnya, buah dihasilkan oleh pohon ini. Nah, apa pelajarannya bagi kita? Pelajarannya bagi kita adalah ayat 1 dan 2. Ayat 1 berbicara tentang kehidupan orang fasik, kehidupan orang berdosa, kehidupan para pencemooh yang harus dijauhkan dari kehidupan kita jika kita ingin menjadi orang yang hidup di dalam keberhasilan yang berdampak baik, berdampak positif bagi orang lain, menghasilkan kebaikan bagi orang lain. Kita tidak bisa menjadi seorang pribadi yang berhasil dalam definisi hidup yang berdampak positif kepada orang lain, hidup yang berdampak menghasilkan kebaikan kepada orang lain, kalau kita hidup dengan perilaku dan cara berpikir orang fasik, orang berdosa, dan pencemooh ini. Sebab orang fasik adalah orang yang sangat sombong. Orang fasik adalah orang yang selalu menghina orang lain. Orang fasik adalah orang yang suka kekerasan, suka mengambil hak orang lain, merampas hak orang lain. Adalah orang fasik yang tidak takut Tuhan. Dia tidak mempercayai Tuhan. Bapak Ibu, kalau dihubungkan dengan pohon, kehidupan orang fasik, nasihat orang fasik, jalan orang berdosa, kumpulan pencemooh, itu adalah bagaikan hama bagi sebuah pohon. Hama akan merusak pohon itu dalam pertumbuhannya. Hama akan mematikan pohon itu dalam pertumbuhannya. Hama membuat pohon itu tidak bisa berhasil menghasilkan buahnya. Jalan nasihat orang fasik, jalan orang berdosa, kumpulan pencemooh adalah hama yang merusak hidup kita untuk bisa berdampak, merusak kehidupan kita untuk menghasilkan kebaikan bagi orang lain. Karena itu firman Tuhan ini berkata, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Baru yang kedua, di mana orang yang berhasil adalah orang yang hidupnya menghidupi firman Tuhan. Hidupnya menghidupi firman Tuhan. Dalam ayat 2 ini dikatakan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Saudara-saudara, ini ada dua semacam hukum di sini, saudara-saudara. Kita harus menjauhkan hidup kita dari hama orang fasik, orang berdosa dan pencemooh. Lalu kita menekuni firman Tuhan. Menghidupi firman Tuhan. Dengan cara menyukainya dan merenungkannya siang dan malam. Tetapi juga sebaliknya, kita hanya mampu menjauhkan hama daripada hama orang fasik, hama orang berdosa, hama orang pencemooh, kalau kita memiliki imun yang kuat, hasil daripada firman Tuhan yang bekerja dalam hidup kita, menghasilkan imun untuk menolak virus-virus orang fasik, orang berdosa, pencemooh. Kita sekarang ada di dalam masa pandemi COVID-19. Dan satu syarat menurut pemerintah untuk bisa kita mengatasi pandemi ini adalah vaksinasi. Untuk membuat dalam tubuh kita ini ada imun yang kuat, yang mampu menyerang, mengalahkan ini, virus itu. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan. Firman Tuhan ini mau berkata, jadilah menjadi orang yang bertumbuh, berbuah dan berdampak baik kepada orang lain. Seperti pohon keberhasilan ini. Dan ini hanya bisa terjadi kalau kita memilih. Mau menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Atau kita memilih
Yang sebaliknya, hidup dalam nasihat orang fasik, berjalan dalam jalan orang berdosa, bergabung dalam kumpulan pencemooh, yang hanya akan menghasilkan kebinasaan, menghasilkan hidup yang tidak berguna, menghasilkan hidup yang sia-sia, bahkan menghasilkan akhir hidup di dalam neraka. Tapi ketika kita berkata, saya memilih hidup menjadi hidup yang berdampak, saya mau hidup seperti pohon keberhasilan ini, yaitu di mana kita menyukai dan menghidupi firman Tuhan, dengan melakukan perenungan firman Tuhan, dengan melakukan doa yang bertekun, maka hidup kita akan menjadi hidup yang menghasilkan buah, yang membuat orang diberkati dan Tuhan dimuliakan. 1 bulan akan berakhir di tahun 2021. Masih ada 11 bulan yang harus kita jalani. Firman Tuhan ini mengajak kita, mendorong kita, memanggil kita untuk hidup seperti pohon keberhasilan ini. Mari kita katakan ya kepada Tuhan. Kita katakan, Tuhan, saya mau seperti pohon keberhasilan. Saya mau hidup saya berdampak bagi orang lain. Kata saya akan menyukai firman-Mu, merenungkan firman-Mu siang dan malam. Dan saya akan bertekun dalam doa. Saya akan menjauhkan hidup saya daripada virus orang fasik, virus orang berdosa, virus para pencemooh. Saya tidak menyukai. Tapi saya menyukai orang-orang yang takut Tuhan, orang-orang yang cinta Tuhan, orang-orang yang mengasihi Tuhan. Tuhan berkati. Mari kita berdoa.